Apa yang Anda lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 16? Tuhan sendiri turun dari dengan oke, stop. Seruan. Apa seruan? Pesan ya. Masih ingat khotbah Brother Branham di tahun 1964 yang berjudul Suara Tanda. Jadi apakah pesan? Suaranya atau tandanya? Suara. Jadi tandanya? Tandanya awan supranatural. Apa tandanya? Nah, apa istilahnya? Tarikan 1 dan 2. Tarikan 1 adalah kesembuhan, tarikan 2 adalah tanda Mesias atau menghardik denominasi, betul kan? Berarti kapan anak manusia dinyatakan? 1963 adalah pesan, voice, suara. Dan sebelum dia bersuara, sebelum dia memberikan pesan, harus ada tanda mengikuti. Tanda sebelumnya, Betul kan? Untuk membuktikan bahwa ini adalah pelayanan seorang nabi. Dan kapan Brother Branham memperoleh penugasan untuk pengoperasian 2 tanda? 19? Berarti kapan anak manusia dinyatakan? 1946. Dari 1963, suaranya. Di mana Anda menemukan di Alkitab? Lihat Musa, Exodus yang pertama, Nabi Exodus pertama. Lihat Tuhan Yesus, Nabi Exodus yang kedua. Exodus 1, Exodus 2 adalah pola untuk Exodus yang ketiga. Apa yang kita lihat di pelayanan Musa? Diberikan 2 tanda lebih dahulu, baru kemudian suara. Di mana suara dinyatakan? Gunung Sinai. 2 loh batu dinyatakan, firman diberikan. Betul? Nah, berarti itu adalah seperti halnya di zaman kita. Brother Branham harus dibawa naik, pindah dari Jeffersonville ke Tucson, Arizona. Bisa nangkap? Dan 2 tanda di dalam pelayanan Brother Branham sudah dimulai dari tahun 1946 semenjak dilawat oleh cahaya, malaikat di Goa Greensmill. Betul? Itu 1946. Di malam yang sama ketika bendera, bintang Daud, sudut 6. Kan jelas 1 Tesalonika 4 kan? Tuhan sendiri turun dari surga dengan seruan atau suara atau 7 thunders. Dan sebelum ada suara, harus ada tanda lebih dahulu. Seruan di 1 Tesalonika 4 adalah tarikan yang ke-3. Jadi tarikan 1-2-nya ya sebelum 1963 sudah dimanifestasikan. Jadi kapan Wahyu 10 ayat 1 dinyatakan? Ayo, kapan Wahyu 10 ayat 1 dimanifestasikan? Sama, Wahyu 10 ayat 1 dinyatakan 1946. Karena itulah pelayanan anak manusia. Dan kapan anak manusia dimunculkan? Antara anak Allah, imam, dan anak Daud, milenium, raja. Nabi tampil, anak manusia selalu identik dengan pelayanan nabi. Gitu. Sehingga ketika Anda berbincang dengan siapapun, sama kalangan pesan pun, Anda bisa memberikan hal-hal untuk menolong mereka supaya melihat Alkitab dan pesan dengan benar, di posisi yang benar. Karena pada faktanya, mereka punya foto nabi, mereka punya foto awan supranatural, tetapi tidak pernah bisa diputar ke sudut yang benar. Sehingga mereka masih bingung di sana-sini bagaimana menempatkan, di mana anak manusia ditempatkan, di mana Wahyu 10 ayat 1 ditempatkan, di mana pesan ditempatkan, gitu. Mereka bingung. Sehingga menghasilkan banyak penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Nah, sekarang di mana di Exodus yang kedua? Pesan, seruan dinyatakan oleh anak manusia, Tuhan Yesus. Di mana? Di gunung? Di mana anak manusia Tuhan Yesus di Exodus yang kedua menyatakan pesan firman? Suara, seruan, ya? Di gunung Zaitun. Matius pasal 24. Apa itu? Pembukaan
meterai. Nggak salah gunung transfigurasi, tapi itu lebih kepada spiritual adoption. Ya, sehingga ketika ditanya, di mana awan di Alkitab, di Exodus kedua? Gunung transfigurasi. Tapi pembukaan pesan sendiri adalah di Matius 24. Oke, bisa paham kan? Sehingga Anda punya pesan, Anda punya Alkitab. Dan Exodus 1, Exodus 2 adalah tipologi untuk Exodus yang ketiga. Makanya Tuhan memakai gunung Sunset, Catalina Mountain, Sunset Mountain, di mana ketujuh malaikat itu memperlihatkan diri. Dan guru diledakkan di sana. Guntur meledak di sana. Ya kan? Makanya Brother Branham katakan kan, ledakan berlangsung dengan sangat hebat di wilayah tersebut, in the whole country, di wilayah tersebut, dan 7 malaikat menampakkan diri. Itulah guru. Itulah pembukaan meterai-meterai. Ya. Untuk memperlihatkan seperti Yesus di atas gunung sana. Nah, kalau Tuhan Yesus jelas, dia membuka meterai-meterai memang di atas gunung. Betul nggak? Iya atau nggak? Bukan di bait suci, karena Yesus nggak pernah punya gereja. Jadi di atas gunung lah dia berkhotbah. Khusus hanya kepada murid-muridnya. Karena dia berurusan dengan Israel doang. Israel saja. Kalau sekarang Yesus di zaman ini berurusan dengan internasional. Nggak mungkin lah dia bikin iklan dulu. Ayo semua yang di seluruh dunia datang ke Jeffersonville. Wah. Di masa era perang dingin, itulah hal yang nggak mungkin terjadi. Bisa paham kan? Itu di era masa perang dingin itu. Antara NATO dan Pakta Warsawa. Itu sangat genting di situ. Nggak semudah itu orang bisa melakukan perjalanan. Nggak semudah itu orang Cina bisa keluar dari negaranya untuk pergi ke Amerika Serikat. Oh, bisa dituduh sebagai mata-mata dia. Masa-masa yang genting seperti itu. Itulah sebabnya Brother Branham turun dari atas gunung, khotbah di Jeffersonville. Dan nggak akan ada gunung bisa menampung jutaan orang di atasnya. Kemudian Brother Branham khotbah di atas gunung. Seperti dulunya Musa, seperti dulunya di Tuhan Yesus. Sedangkan khotbah di kaki gunung aja udah nggak lazim. Ya. Bisa nangkap sekarang? Mengkaitkan satu dengan yang lain, menghubungkan satu dengan yang lain, menyusun jigsaw puzzle dengan benar. Anak manusia dinyatakan 1946 dan memberikan penugasan kepada nabi kita yang disebut dengan penugasan yang pertama atau yang disebut dengan klimaks yang pertama. Dan diberikan 2 tanda, ya kan? Itulah tarikan 1 dan tarikan kedua. Dan itu dioperasikan di dalam kampanye kesembuhan ke seluruh dunia. Sehingga dunia bisa melihat pemanifestasian pelayanan Tuhan Yesus, anak manusia 2000 tahun yang lalu. Bahwa pelayanan yang dioperasikan, dimanifestasikan di dalam diri Brother Branham adalah sama seperti pelayanan Tuhan Yesus dan sama seperti pelayanan para nabi di Perjanjian Lama. Dan tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan para rasul bahkan. Dibutuhkan 12 rasul untuk bisa menghasilkan pelayanan yang seperti itu. Bisa nangkap? Nah, tapi 2 tanda itu hanyalah untuk memberikan umpan. Seperti ini umpan. Tapi di balik umpan adalah kail. Nah, ketika orang-orang berkumpul, ikan-ikan kumpul, maka umpan diceburkan ke dalam air. Maka semua ikan akan memandang. Dan hanya ikan pelangi yang akan bisa memakan umpan tersebut, dan kemudian kail itu akan mengena pada mulut si ikan dan ditariklah ikan. Dan kail inilah suara. Kail inilah tarikan ketiga. Apakah tarikan ketiga? Pembukaan firman, penyingkapan ke-7 meterai, mengumandangkan ke-7 guru. Suara atau pesan atau seruan. Ya, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat tarikan 1, tarikan 2, kemudian tarikan 3.
Makanya baca lagi khotbah Walter Branham di tahun 1964, suara tanda. Setelah tanda, barulah suara. Pelayanan Tuhan Yesus, sesudah tanda, mujizat, membangkitkan orang mati, kesembuhan, barulah kemudian suara. Dibawalah murid-murid secara khusus, private, secara pribadi, tidak lagi dikerumuni oleh orang banyak, dan dibawa murid-muridnya ke atas Gunung Zaitun. Matius pasal 24. Pada waktu senja, pada bulan April, pada musim Paskah, disitulah Tuhan Yesus membukakan meterai-meterai, menjawab 3 pertanyaan para murid. Yaitu adalah, kapan batu tidak menumpuk di atas batu yang lain? Terkait dengan rubuhnya bait suci di Yerusalem secara fisik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah tanda kedatanganmu? Pertanyaan ketiga adalah, apakah tanda kesudahan dunia? Dan dari 3 pertanyaan, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Dan kemudian di Exodus yang ketiga di akhir zaman, Walter Branham harus naik ke atas gunung untuk bertemu dengan ke-7 malaikat untuk memperoleh penafsiran akan misteri daripada 7 guru firman yang tak tertulis yang ada di dalam gunung tersebut, yang ketika puncaknya dicongkel, maka terdapat tulisan dan tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu karena jangan tulis Yohanes. Tidak seorang pun yang tahu karena kepada Daniel dikatakan, sembunyikan Daniel. Jadi Walter Branham pergi ke barat adalah untuk menemui 7 malaikat bagi penafsiran firman tersebut. Amin. Dan kemudian dia disuruhkan kembali ke Tabernakel Branham untuk mengkhotbahkan meterai-meterai. Nabi mengatakan Matius 24 adalah meterai-meterai dalam bentuk tulisan, Wahyu pasal 6 adalah meterai-meterai dalam bentuk simbol. Amin. Itulah pesan. Itulah suara, itulah seruan. Jadi anak manusia dinyatakan di 1946. Suara, pesan dinyatakan 1963. Penebusan sepenuhnya